Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Bilal radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertamu ke kediaman Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Lantas Bilal membukakan pintu tersebut. Ternyata orang tersebut beragama Nasrani yang tengah mencari Rasulullah. "Apakah di sini ada Muhammad bin Abdullah?" tanya orang Nasrani yang masih ada di depan pintu kepada Bilal. Bilal tidak menjawab, tetapi mempersilakan tamu tersebut masuk ke dalam rumah Abu Bakar untuk berdialog langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hai Muhammad, jika engkau mengaku dan benar sebagai utusan Allah, maka tolonglah aku, karena sekarang aku sedang terzalimi," pintanya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad pun bertanya, "Siapa yang telah menzalimimu?" "Abu Jahal bin Hisham. Dia telah mengambil hartaku," jawab Nasrani. Lantas Rasulullah beranjak berdiri dan bergegas menuju ke rumah Abu Jahal. Namun Bilal merasa keberatan dan ia berkata, "Sekarang waktu Qailullah atau sekitar pukul 11. Sebagaimana kebiasaan Abu Jahal sedang beristirahat, dan aku khawatir jika engkau menemuinya, ia merasa terganggu dan marah, bahkan melukai engkau wahai Rasulullah, sehingga dia tidak mendengarkan perkataan orang." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris perkataan sahabatnya tersebut dan langsung menuju ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintunya. Akhirnya Abu Jahal membuka pintu dengan raut muka yang marah dan berkata, "Silakan masuk. Kenapa tidak mengutus teman-temanmu Muhammad?" "Oh, itu tujuanmu ke sini. Andaikan mengutus seseorang ke sini untuk mengambil harta tersebut, tentu saya akan dengan sukarela mengembalikannya," ucapnya. "Sudahlah, jangan terlalu lama. Kembalikan harta orang Nasrani tersebut," tegas Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan dan mengembalikan seluruh harta yang ia ambil dari orang Nasrani. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang terzalimi oleh Abu Jahal tersebut, "Apakah seluruh hartamu sudah kau terima?" "Ya Rasulullah, namun masih ada yang tersisa satu, yaitu kulit kambing." Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Jahal untuk mengembalikannya. Abu Jahal pun mencari kulit kambing tersebut di dalam rumahnya. Proses pencarian tak membuahkan hasil, dan Abu Jahal pun menggantinya dengan kulit kambing yang bagus. Ketika orang Nasrani tersebut menyaksikan peristiwa ketegasan dan kerelaan Rasulullah dalam membantunya di saat ia terzalimi, lantas ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berkata, "Ya Muhammad, saya meyakini engkau adalah utusan Allah dan agama yang engkau ajarkan adalah hak atau benar." Masya Allah, itulah salah satu kisah tentang Nabi Muhammad dalam menegakkan keadilan bagi orang Nasrani, sehingga orang Nasrani tersebut akhirnya memeluk Islam. Setelah peristiwa itu, Abu Jahal keluar dan menceritakan kepada kafir Quraisy lainnya. Ia menceritakan semua kejadiannya. Salah seorang temannya mencelanya, "Mengapa engkau takut pada Muhammad, sedangkan engkau terkenal sebagai seorang pemberani, wahai Abu Jahal?" kata temannya tersebut. Lalu Abu Jahal menjawab, "Engkau tidak tahu, setiap kali aku menolak permintaannya, setiap itu juga 2 singa di pundak Muhammad siap menerkamku. Aku sangat ketakutan dan lebih menuruti perintah Muhammad untuk mengembalikan barang Nasrani tersebut." Astaghfirullah, begitulah orang kafir. Ia tetap tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal ia langsung dapat melihat mukjizat Rasulullah SAW. Semoga kita semua dihindarkan dari sikap demikian, dan semoga Allah memberikan kita cahaya iman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.